minta buka kameranya dulu yuk. Kezia, Selin, Wen, Jessica, Chen, Beatrice, Gilbert, Devon, Shannon. Mbak minta tolong buka kameranya dulu. Iren, Rui. Yuk yang belum buka kameranya, kita buka kameranya dulu biar kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kezia, Selin, Devon, Shannon, Iren, Wawa, makasih yang sudah buka kamera. Kita sekarang mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sekarang kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau siapkan hati kami biar kami dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang belum buka kameranya buka dulu yuk, bisa yuk. Gilbert, Devon, Shannon, Rui, Wawa, Nick, Kalista, Henok, Iren. Buka dulu kameranya. Sekarang kita akan muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Videonya yuk, buka dulu. Selin, Jessica, Jen, Devon, Wawa, Rui, Jovan. Yuk buka yuk videonya. Kita angkat satu pujian lagi. Oh sukacitaku. Bukan
belum buka videonya, buka dulu. Ayo. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua adik-adik ambil sikap doa yang manis. Tutup mata, lipat tangan, tidak ada lagi yang main-main. Tidak ada lagi yang ketawa ketiwi. Semua ambil sikap doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat kakak-kakak kami yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya hati kami ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan benih itu tumbuh serta berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan telinga kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu masuk
di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati setiap jaringan yang dipakai supaya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita mau break room, mau dibagi kelas, yang kelas kecil dan kelas besar. Ya, selamat bergabung di kelas masing-masing. Halo, selamat pagi semua adik-adik kelas Madya. Selamat Ada pagi, Kak. Shannon, ada Davina, ada Stefan, Iren, Hilman, Carla, Christian dan Kenon, Seri Lowi, Darren, Nichelle, Davina Kenzo, JJ, Henok, Kesia, Daniel Sihotang, Jocelyn, Wawa, Kesia, jangan matikan kameranya, nanti kakak di sini mau tanya. Kalau matikan kameranya kakak nggak tahu di situ ada orang atau enggak. Ya, buka Wawa sama Jocelyn. Semua apa kabar hari ini adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Benar semuanya dahsyat dan luar biasa? Angkat jempolnya. Oke, puji Tuhan. Semua adik-adik sehat, adik-adik kuat. Hari ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu yang cerita itu Ibu Ana. Dan materinya habis ya yang tentang menghormati orang tua di dalam keluarga. Minggu ini Kak Tari akan cerita tentang mengampuni dan diampuni. Kak Yos boleh slide pertama. Apa itu mengampuni adik-adik? Memaafkan. Ah, itu ada slide-nya. Apa arti mengampuni? Mengampuni adalah memberikan maaf. Memberikan maaf kepada seseorang dengan hati yang tulus. Apakah adik-adik di rumah pernah mengampuni seseorang? Pernah? Kalau pernah, angkat jempolnya. Kalau yang sudah pernah mengampuni. Aku pernah. Pernah. Nah, mengampuni itu adalah memberikan maaf kepada seseorang dengan hati yang tulus. Pagi hari ini kita mau belajar tentang cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ceritanya ada di dalam Alkitab di Kejadian. Nah, cerita tentang dua orang saudara kembar. Kira-kira siapa ya namanya saudara kembar? Nama ayahnya Adam dan Hawa. Salah dong. Saudara kembar. Dua bersaudara kembar. Nama ayahnya Ishak dan nama ibunya Ribka. Ada yang tahu siapakah itu? Dua bersaudara kembar ini? Esau dan Yakub. Oke, betul. Daniel Sihotang, good. Kan semua sudah baca Alkitab tuh ya, setiap hari sudah sampai di kitab mana, pasti sudah selesai baca Kejadian. Nah, saudara kembar ini yang pertama namanya Esau. Esau ini kulitnya itu berbulu. Dia beda dengan adiknya. Kalau adiknya tidak berbulu. Nah, adiknya bernama Yakub. Kakaknya bernama Esau. Di dalam Alkitab kita belajar tentang dua orang bersaudara kembar ini. Mereka itu, kalau kita belajar dari awal di situ, kakak beradik ini mereka tidak akur. Karena si adik ini membohongi kakaknya.
Ada dua peristiwa penting di dalam Alkitab dicatat bahwa Yakub itu membohongin kakaknya, menipu. Nah, yang paling mendasar yaitu dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Dan berkat yang untuk kakaknya diambil juga dengan cara menipu ayahnya. Waktu itu ayahnya sudah sangat tua. Siapa nama ayahnya tadi? Bapak siapa? Bapak Ishak. Ya, Bapak Ishak. Bapak Ishak karena sudah tua, matanya sudah kabur, sudah enggak terang lagi penglihatannya. Dia enggak bisa bedakan lagi apakah itu Ishak, apakah itu Yakub kalau lewat matanya. Suatu hari karena Bapak Ishak ini sudah sangat tua, dia bilang sama anaknya. Nah, dua saudara kembar ini, yang Esau itu disayang oleh bapaknya, yang Yakub disayang oleh ibunya. Waktu itu si Bapak Ishak ini bilang sama anaknya yang Esau, Esau anakku, karena Bapak sudah sangat tua dan sudah kabur matanya, baiklah kamu berburu binatang dan mengolahnya menjadi makanan yang sangat lezat supaya aku boleh memakannya dan aku akan memberkati engkau. Akhirnya Esau pergi ke hutan untuk berburu. Waktu bapaknya bilang sama Esau, ibunya mendengar. Siapa nama ibunya tadi? Ribka. Iya, Ibu Ribka mendengar. Akhirnya Ibu Ribka datang kepada anaknya yang nomor 2, yaitu Yakub. Yakub, sini. Kamu pergi ke peternakan kita, ambil 2 ekor kambing domba yang baik, supaya aku mengolahnya menjadi makanan yang lezat untuk ayahmu, yaitu Bapak Ishak. Supaya nanti kamu kasihkan makanan itu dan kamu berpura-pura menjadi Esau supaya bapamu memberkati engkau. Akhirnya kata si Yakub, Ibu, aku kan beda dengan Esau. Kulitku tidak berbulu, sedangkan Esau berbulu. Nanti kalau ayahku meraba aku dan ketahuan bahwa aku ini Yakub, apakah aku tidak dikatakan mengolok-olok dia? Akhirnya ibunya bilang, tidak, kamu pokoknya pergi saja ambil kambing domba yang baik supaya aku mengolahnya dan nanti aku akan memasaknya. Akhirnya si Yakub pergi mengambil domba yang sangat baik dan dimasak oleh ibunya. Setelah masak, ibunya mengambil pakaian Esau untuk dipakaikan kepada Yakub, dan bulu-bulu domba tadi ditempelkan di tangan dan di lehernya Yakub supaya Yakub yang tidak berbulu, kulitnya yang licin tadi itu menjadi berbulu. Nah, dengan begitu kan dia mirip dengan kakaknya. Akhirnya setelah masakan itu jadi dimasak oleh ibunya, dia pergi ke tempat ayahnya. Bapak, bangunlah. Aku membawakan makanan yang lezat seperti permintaanmu. Akhirnya bapaknya bangun dan memakannya. Terus bapaknya tanya, siapakah engkau? Aku anakmu Esau. Tapi bapaknya bilang lagi, kalau suara seperti suara Yakub. Akhirnya bapaknya bilang, mendekatlah kepadaku dan ciumlah aku. Setelah Yakub mendekat, dia dicium oleh bapaknya. Setelah dicium, karena tadi dia pakai bajunya kakaknya, bajunya Esau, ya bapaknya pikir itu betul-betul Esau. Dan dirabalah lehernya dan tangannya berbulu. Oh, berarti betul ini Esau. Akhirnya dia makan dan memberkati Yakub. Yakub yang mendapat berkat dari bapaknya. Setelah itu Yakub keluar dari kamar ayahnya. Dan setelah itu
Esau pulang dari berburu membawa makanan juga kepada ayahnya. Dia datang dan dia bilang, "Bapak, bangunlah, permintaanmu, makanan yang lezat sudah aku bawa." Terus bapaknya kaget. Wah, tadi yang datang tadi siapa? Aku sudah memakannya. Terus tahulah bapaknya bahwa yang datang pertama tadi ya Yakub. Akhirnya menangislah Esau karena bapaknya tidak lagi memberkati dia. Di situ Esau menjadi dendam kepada adiknya, menjadi marah, sakit hati. Kita mau baca di Kejadian 27 ayat 41. Siapa yang duluan ketemu? Boleh Kak Tari minta tolong membacakannya. Kejadian 27 ayat 41. Siapa yang sudah ketemu? Aku, Kak. Kejadian berapa? Kejadian 27 ayat 41. Kak Tari minta tolong Davina. Iya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Nah, Kak Tari ulangi. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, ia berkata dalam hatinya ya, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku itu akan kubunuh." Wah, akhirnya si Esau menaruh dendam. Karena bapaknya tadi sudah tua, dia berpikir bahwa sebentar lagi bapaknya akan mati. Pada waktu bapaknya mati itulah Esau akan membunuh adiknya yang bernama Yakub. Hebat kan? Karena kebencian. Kenapa dia ingin membunuh tadi? Karena adiknya menipu daya, membohongi, dan merampas hak kakaknya. Disitulah awal mula si Esau ini menaruh dendam. Akhirnya ibunya, karena ibunya tahu bahwa kakaknya ini dendam kepada adiknya, Ibu Ribka menyuruh Yakub pergi kepada pamannya, yaitu paman Laban, saudara dari ibunya. Akhirnya Yakub pergi meninggalkan tanah kelahirannya, ayah ibunya dan kakaknya. Selama 20 tahun ia merantau. Nah, kita mau lihat, saksikan film yang satu ini dan adik-adik tetap di situ ya. Nanti dari film ini kita mau lihat bagaimana sikap Esau bisa mengampuni Yakub. Oke, Kak Yesi, Kak. Ini itu Superbook ya, Kak. Kita tonton dulu ya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom.
Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Itu ya, temennya nggak bisa lihat loh. Ayo duduk lagi bagus-bagus. Setelah kita nonton tadi, Kak Tari mau minta tolong satu orang baca di dalam Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Kejadian 33 ayat 3 dan 4.
Aku Kak. Udah ketemu Kak. Siapa tuh? Kak, aku Kak. Daniel ayat 3. Ayat 4-nya Kesia. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4. Kesia. Kejadian 33 ayat 4. Yang lain ada yang sudah ketemu siapa? Aku Kak. Siapa tuh? Aku. Udah ketemu? Tidak. Ayat 4. Oke. Tapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia. Aku peluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu tangis-tangisanlah mereka. Iya. Di ayat 3 itu sikap Yakub bahwa dia sangat takut kepada kakaknya. Jadi waktu dia mau bertemu kakaknya, dia sujud ke tanah. Sujud ke tanah sampai 7 kali. Dia sujud lagi. Saking takutnya dia sama kakaknya. Waktu di ayat 4 kita baca lagi. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Dia di situ siapa? Adiknya, yaitu Yakub. Tapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Di dekatnya Yakub. Lalu bertangis, dipeluknya lehernya, diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kalian melihat semut dan Tuhan menyertai semut. Itu juga sebuah kesadaran. Selama 20 tahun mereka tidak ketemu. Dipisahkan dengan jarak dan waktu. Yakub telah berkeluarga dan Esau pun telah berkeluarga. Di situ si Yakub pengen ketemu sama keluarganya. Akhirnya dia membawa anak dan istrinya berserta dengan dia untuk ketemu dengan Esau dan meminta maaf. Di situ Carla, mic-nya jangan dimainin ya. Soalnya kita lagi dengar firman Tuhan. Di situ kita belajar bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Esau itu dia tidak menyimpan dendam lagi. Yang awalnya 20 tahun yang lalu dia berniat untuk membunuh adiknya karena dendam, karena marah, karena rasa sakit hati dibohongin. Dirampas haknya. Slide yang kedua, Kak Yosua boleh dilihatkan. Kalau kita merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa dibohongi, kita marah. Akhirnya, waktu rasa itu ada, apakah adik-adik mau menang? Kalau mau menang kita memaafkan. Nah, tentunya tidak gampang ya bagi Esau untuk memaafkan adiknya, mengampuni adiknya, tapi kita bisa baca tadi di ayat yang keempat, dia sebagai kakak, dia juga rindu dengan adiknya. Akhirnya dendamnya hilang. Dia berlari mendapatkan adiknya, didekapnya, dipeluknya, diciuminya lehernya, dan mereka bertangis-tangisan. Di situ kita dapati cerita bahwa mereka saling mengampuni. Slide selanjutnya, Kak. Apakah adik-adik bila kita bersalah dan ada orang yang bersalah dengan kita, apakah kita mau mengampuni? Tuh, kalau mengampuni apa tuh? Tandanya berjabat tangan.
saling meminta maaf. Apakah ada pengalaman adik-adik dalam mengampuni atau meminta ampun kepada orang lain? Nah, lewat pelajaran hari ini kita mau belajar untuk saling mengampuni. Untuk tidak berbuat curang juga kepada teman kita tidak berbohong, kita tidak menipu, kita tidak berbuat curang. Supaya hidup kita menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Kita saling memaafkan, kita saling mengasihi. Dan bila di posisi kita harus memberi maaf juga kepada teman atau saudara yang bersalah kepada kita. Yaitu di posisi Esau tadi. Tadinya dia dendam, dia marah, setelah ketemu adiknya, dia mengampuni dan dia mengasihi. Kita mau buka ayat terakhir di Kolose 3. Kolose itu perjanjian baru. Kolose 3. Buka dulu Kolose pasal 3 ayat 13. Aku Kak, ketemu. Aku udah ketemu, Kak. Aku Kak, ketemu Kak. Sudah, biar kakak aja yang baca ya. Semua perhatikan Alkitabnya masing-masing. Sudah ketemu semua? Kalau sudah, Kak Tari baca di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa kuncinya supaya kita bisa mengampuni? Di ayat ini kita belajar yang pertama sabar. Yang kedua mengampuni. Yang ketiga jangan mendendam. Ini ayat hafalan kita untuk 1 minggu ini. Ayo semua kita perhatikan lagi. Kita mau hafalin. Ini ayat hafalan kita. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yang pertama kata yang kita dapati yaitu sabar. Yang kedua, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Yang kedua, mengampuni, jangan menyimpan dendam. Terus, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Nah, inilah kuncinya supaya kita bisa hidup mengampuni. Yang pertama kata apa di situ? Sabar. Kita tidak boleh cepat marah. Kita tidak boleh. Yang kedua, mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan yang telah dulu mengampuni hidup kita. Perbuatlah juga demikian, kata Tuhan. Siapa yang mau belajar menjadi anak-anak Tuhan? Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan? Tuhan sudah tunjukkan bahwa Dia mengampuni hidup kita. Hidup kita yang penuh dosa, hidup kita yang penuh salah. Mungkin kita masih suka buat dosa, masih suka berbohong sama mama, masih suka jahil sama adik, masih suka ngomong yang salah. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau mengampuni kita. Maka berbuatlah juga demikian terhadap sesama kita. Siapa itu sesama kita? Orang yang di dekat kita. Iya, yang pertama keluarga kita yang kita belajar kemarin. Ayah, ibu, adik kita, kakak kita. Yang kedua baru lingkungan
lingkungan sekitar kita, teman-teman bermain kita, teman-teman sekolah kita, tetangga kita. Itulah sesama, Tuhan katakan tadi, berbuatlah juga demikian terhadap sesamamu. Oke, sudah dengar firman-Nya hari ini? Udah. Slide terakhir Kak, kalau kita hidup saling mengampuni, wah itu. Kalau kita hidup saling mengampuni ada kasih, sukacita, damai sejahtera di situ. Kita semua saling hidup rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Kita semua hidup dalam sukacita. Kita mau belajar ya adik-adik ya. Mungkin memang agak sulit untuk kita mau mengampuni. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan yang telah mengampuni hidup kita terlebih dahulu. Dan Tuhan mau kita belajar untuk berbuatlah juga demikian seperti yang Tuhan perbuat. Kita mau jadi anak-anak Tuhan. Jadi semua yang diperbuat Tuhan kita juga mau untuk kita lakukan itu dalam hidup kita. Oke, ayat hafalannya di dalam Kolose 3 ayat 13. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oke? Nanti tugasnya ayat hafalannya di Kolose 3 ayat 13 dikumpul sore kepada Kak Yesi ya. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau hidup saling mengampuni, kita mau sabar, kita mau saling mengampuni, tidak menyimpan dendam. Seperti Tuhan telah perbuat kepada kita, kita pun mau perbuat kepada sesama kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Firman Tuhannya sudah selesai. Minggu depan dilanjut lagi. Semua ambil sikap doa yang manis. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajar kehidupan kami untuk kami berlaku sabar, untuk kami tidak menyimpan dendam, untuk kami saling mengampuni, seperti Tuhan telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami pun mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus tolong dan mampukan kami untuk kami bisa berbuat seperti itu. Tuhan, biar kebenaran-Mu termatrai di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami bila kami masih menyimpan dendam, bila kami masih menyimpan amarah. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau belajar saling mengasihi kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada sahabat kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga menolong orang tua kami. Tuhan menolong papa mama kami. Tuhan menolong semua keluarga kami supaya kami ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu siang hari ini. Tuhan mengasihi setiap kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat akan kebenaran firman-Mu. Lewat cerita dari minggu ke minggu Tuhan,
iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah join. Kita foto dulu ya. Oke, kita foto dulu. Wawa buka, Wah, kita mau foto. Michelle? Oke. Kak Yesi, Kak Yofi dari sana ya, screenshot. 1, 2, 3. Jangan chat dulu supaya nggak ketutupan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat semua. Tuhan berkati Shannon, Seri Lawi, Daniel Siheltang, Kenzo, Helman, Jeremy, Kesia, Davina, Jocelyn, Iren, Farah, Christian, Kenon. Tuhan berkati semua. Sampai jumpa minggu depan. Melahirkan baru. Ya, selamat datang Madia. Kelas kecil udah selesai. Oke, nah kita sudah beroleh kemenangan sebagai anak-anak Allah. Tapi karena kita masih tinggal di dunia ini, kita masih bisa berbuat dosa. Ingat tadi firman Tuhannya, kalau kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Oh, Devin angkat jempol. Apa, Van? Apa, Van, kalau kita sudah melakukan dosa? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Berubah. Berubah. Meminta ampun kepada Tuhan dan berubah. Kalau jatuh lagi, jatuh dosa lagi, apa yang harus kita lakukan, Rui? Tetot. Apa yang, yuk, bisa, yuk. Ini apa? Ya berubah lagi. Usaha. Ya, berubah lagi, usaha lagi. Karena kesempatan kita untuk berubah itu masih diberikan oleh Tuhan sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Tapi ingat ayat yang tadi nomor 2 terakhir tadi sebelum kita baca Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Yuk, pada pagi hari ini kalau adik-adik diingatkan tentang dosa yang telah adik-adik lakukan, mari pagi ini kita membuat pengakuan kepada Tuhan, kita memohon ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita meminta Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita sanggup menang atas dosa itu, supaya besok-besok kita nggak melakukannya lagi. Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Semua apabila ada dosa yang Tuhan ingatkan di hati adik-adik, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, kita mengakuinya, dan memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita kemampuan kita menang dari dosa. Kaisya akan memimpin dalam doa, adik-adik tetap dengan sikap doa, berdoa secara pribadi atas pergumulan dosa yang masih sering adik-adik lakukan.
Tuhan, kami pada pagi hari ini datang di hadirat-Mu, kami mengakui dosa kami yang masih sering terus kami lakukan berulang-ulang setiap hari. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, kami merendahkan diri, kami mengakui setiap kesalahan yang kami perbuat. Kami memohon ampun kepada Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Bapa, Roh Kudus tolong kami, pimpin langkah hidup kami, supaya kami dapat menang atas iblis, supaya kami menang atas dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bersinar, yang menjadi terang, yang menjadi garam di tengah orang-orang lain, baik yang mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan. Sehingga orang-orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Orang-orang dapat terberkati melalui keberadaan kami. Orang-orang dapat bersyukur kepada Tuhan karena keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga yang menolong setiap sekolah adik-adik semua, baik yang masih SD maupun yang sudah SMP. Tuhan menolong mereka semua, memberikan mereka kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas. Tuhan juga menolong mereka sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Tuhan menolong mereka supaya mereka menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersuka cita pada siang hari ini karena kami telah mengakui kesalahan kami dan kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan buka videonya, kasih screenshot dari sini. Nah, Jovan, mana wajahmu Jovan? Coba kangen sama Jovan toh? Nah, baru kelihatan rambut atasnya, Pak. Nah, Jovan begono. Ayo, yang lain buka, ayo. Kasih screenshot dari sini. Oke, Jessica masih belum bisa. Aduh, kasihan Jessica, nanti cuma namanya bye, Jess. Ya sudah lah ya, Jess. Nanti edit pakai foto sendiri ya, Jess. Yuk, 1. Lah, kok ditutup lagi? 1, 2, 3. Oke, dah jadilah sekali, Beh. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat berjuang melawan dosa.